Halo, perkenalkan nama saya Vicky Zepti Palisu dengan NIM 1704015073, Universitas Mula Warman, Fakultas Kehutanan, angkatan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian dari Saudara Gali Dian Pratama dengan NIM 140401551 tahun 2019 dengan judul Kualitas BPC Wood Plastic Composite dari kayu sengon Palakataria molekana mic. Berdasarkan komposisi rasio campuran plastik limbah polipropilen atau PP dan biji plastik polietilen atau PE, pendahuluan. Kebutuhan hasil hutan berupa kayu dan berbagai produk lanjutannya terus meningkat sejalan dengan perkembangan manusia dan teknologi yang mengikutinya. WPC, Wood Plastic Composite, memiliki keunggulan di mana kayu dan plastik saling mendukung. Kayu sebagai pengisi bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan, mengurangi densitas, dan juga biaya per unit volume. Sedangkan plastik sebagai matriks dan meningkatkan kekuatan sifat fisik komposit yang terbentuk sehingga tahan terhadap air dan rayap. Sedangkan di Indonesia, bahan baku pembuatan WPC atau wood plastic composite yang berupa limbah plastik belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan menjadi problematika serius bagi masyarakat. Kita masuk ke metode penelitian. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, terdiri dari 1 bulan untuk studi literatur dan persiapan bahan baku, 2 bulan untuk pembuatan dan pengujian papan plastik, dan 1 bulannya lagi untuk pengolahan data dan penyusunan skripsi. Penelitian ini dilakukan di Laboratorium Industri dan Pengujian Hasil Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Alat-alat dan bahan yang digunakan adalah ayakan, terpal, karung, plastik, oven, neraca, penimbang, ember, dan gunting, stik pembatas, aluminium foil, mesin pres, sim clamp, dan gergaji, bundar, oven, desikator, bak rendaman, universal testing mesin, neraca penimbang, dan kapiler. Nah, ini proses skema pembuatan papan plastik. Nah, proses bahan baku, pembuatan matriks, pembuatan pengisi filler, masuk ke pengeringan, penyaringan, pencampuran, pencetakan, pengempaan, pengkondisian, pemotongan, pengujian. Nah, pengujian ini dilakukan dengan 2 sifat, yaitu sifat fisik dan sifat mekanik. Nah, skema pembuatan papan plastik pada umumnya ini skema yang dilakukan oleh Kolam ed AL 1975 dari dalam penelitian Gali 2019. Nah, masuk ke hasil pembahasan. Sifat fisika WPC, wood plastic composite atau papan plastik. Yang pertama, kerapatan. Nilai kerapatan papan plastik ini merupakan nilai kerapatan papan pada kondisi kering normal, yang dilihat adanya peningkatan nilai kerapatan dari perlakuan A sampai perlakuan E. Hal ini diduga semakin meningkat komposisi plastik PE dengan ikatan serbuk sengon dengan baik. Karena suhu yang diberikan 180 derajat Celcius lebih cocok untuk plastik PE di atas titik lele, yang membuat ikatan antara serbuk lebih baik dibandingkan plastik PP. Hal ini mengakibatkan berkurangnya springback pada perlakuan E sehingga tebal rata-rata contoh uji pada perlakuan E lebih kecil dibandingkan pada tebal contoh uji perlakuan A. Nah, ini tabel, bisa dilihat tabelnya ini adalah tabel rata-rata kerapatan papan plastik dari kayu sengon dengan berbeda perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Nih, yang A itu 100% PP, 0% PE.
Terus yang B 75% PP, 25% PE, yang C 50% PP, 50% PE, yang D 25% PP, 75% PE, sedangkan yang E 0% PP dan 100% PE. Bisa dilihat yang paling tinggi yaitulah di yang E 100% PE. Masuk ke kadar air. Nilai rataan kadar air paparan plastik yang didapat pada penelitian ini merupakan nilai pada kondisi kering normal dalam ruang konstan. Pada hasil pengujian dapat dilihat semakin sedikit rasio plastik PE yang dipakai dibandingkan plastik PP, maka semakin tinggi kadar air paparan plastik yang dihasilkan. Nah, hal ini disebabkan karena ukuran plastik PE relatif lebih besar, padat dan titik leleh PE yang lebih rendah daripada PP, sehingga saat meleleh plastik dapat menutup semua bagian serbuk kayu dengan rata sehingga hanya terdapat sedikit rongga-rongga di dalam papan yang menyebabkan kemampuan papan menyerap air lebih rendah. Nah, inilah tabel rata-rata kadar air paparan plastik dari kayu sengon berdasarkan perlakuan perbandingan komposisi plastik PP dan PE. Dilihat yang di sini yang paling tertinggi adalah yang A, 100% PP dan 0% PE untuk kadar air. Dan yang paling rendahnya adalah yang E itu 0% PP, 100% PE. Yang ketiga, penyerapan air. Nah, ini tabelnya penyerapan air ini juga dilakukan dengan perbandingan komposisi plastik PP dan PE yang berbeda, ya. Yang A itu dengan 100% PP dan 0% PE. Kalau penyerapan air tinggi dia. Terus yang paling rendah itu yang E 0% PP, 100% PE. Nah, penyerapan air tertinggi pada yang A bisa dilihat tadi di tabel dengan perlakuan 100% PP banding 0% PE. Sedangkan nilai penyerapan air terendah yang E dengan 0% PP dan 100% PE. Dapat dilihat jika rasio plastik PE dan campuran pembuatan papan plastik lebih banyak daripada rasio plastik PP, maka tingkat penyerapan air akan semakin menurun. Namun sebaliknya, apabila rasio plastik PP dalam campuran pembuatan papan plastik lebih banyak dari PE, maka tingkat penyerapan air pada papan akan semakin tinggi, karena plastik PP tidak menutupi serbuk di dalam papan dengan sempurna yang menimbulkan banyak rongga-rongga di dalam papan, dan saat papan direndam, papan akan sangat mudah untuk menyerap air. Terus yang keempat, pengembangan tebal. Bisa dilihat juga tabelnya. Yang tertinggi yaitu yang A 100% PP dengan 100% PP banding 0% PE. Dan yang terendah yang E 0% PP banding 100% PE. Nah, pengujian pengembangan tabel pada papan plastik yang dihasilkan setelah perendaman 24 jam. Nah, diperoleh data nilai rataan pengembangan tebal tertinggi yang A. Nah, menurut Igren dan Boyer 2013 dalam Rizky 2008, semakin banyak bahan plastik matrik yang dapat masuk ke dalam pori-pori serat, membuat ikatan antara seratnya semakin kuat dan menyebabkan air tidak mudah untuk masuk ke dalam. Nah, kita masuk ke sifat mekanika papan plastik, MOE, Modulus of Elasticity. Hasil pengujian modulus elastis tertinggi dihasilkan oleh perlakuan A dengan 100% PP banding 0% PE, yaitu 1204,194 N per milimeter kubik. Nah, sedangkan nilai elastis terendah dihasilkan oleh perlakuan E dengan
dengan 0% PP banding 100% PE. Nah, berdasarkan gambar yang berdasarkan tabel di samping ini, papan plastik yang dihasilkan menunjukkan bahwa rasio campuran plastik PP dan PE mempengaruhi nilai modulus elastis papan plastik. Karena semakin meningkatnya komposisi jumlah plastik PP, maka nilai modulus elastis papan plastik akan semakin meningkat juga. Hal ini disebabkan karena lelehan plastik PP yang telah mengeras memiliki nilai perlakuan dan kekakuan yang tinggi daripada plastik PE. Ini masuk ke yang kedua, keteguhan patah, modulus of rupture. Nah, nilai uji keteguhan patah tertinggi papan plastik adalah perlakuan A 100% PP banding 0% PE. Nah, yang paling terendah itu yang E 0% PP banding 100% PE. Nah, tabel di samping menunjukkan bahwa perbandingan rasio campuran plastik PE dan plastik PP mempengaruhi nilai keteguhan patah papan plastik. Karena semakin meningkat komposisi plastik PP, maka nilai keteguhan patah papan semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena menurut Bos 1980 dalam muat 2016, plastik PP memiliki sifat yang lebih kaku dan tidak gampang sobek, sehingga papan dengan kandungan plastik PP lebih banyak memiliki sifat keteguhan patah yang tinggi dibandingkan dengan papan yang memiliki kandungan PE lebih banyak. Nah, keteguhan tarik tegak lurus permukaan atau IBS internal bonding strength. Nah, tabel di samping menunjukkan bahwa nilai keteguhan tarik tegak lurus permukaan papan plastik yang terendah itu yang A dengan 100% PP banding 0% PE. Yang tertingginya yaitu yang E dengan 0% PP banding 100% PE. Nah, semakin banyak komposisi plastik PE, maka nilai IBS papan plastik semakin meningkat. Hal ini disebabkan karena pada papan yang memiliki komposisi plastik PE lebih banyak, ikatan antara plastik dengan serbuk kayu lebih kuat dibandingkan dengan papan yang memiliki komposisi plastik PE lebih sedikit. Masuk ke dalam kesimpulan, berdasarkan hasil pengujian diketahui bahwa perlakuan terbaik kerapatan tertinggi pada kelakuan E adalah 0% PP banding 100% PE, yaitu 0,85 gram per milimeter kubik. Kadar air rata-rata terendah perlakuan E 0% PP banding 100% PE, yaitu 11,15%. Penyerapan air rataan pada perlakuan E 0% PP banding 100% PE. Pengembangan tebal rataan terendah terdapat pada perlakuan E 0% PP banding 100% PE, yaitu 2,67%. IBS rata-rata tertinggi terdapat pada perlakuan E 0% PP banding 110% PE. Nah, komposisi campuran papan WPC, wood plastic composite, atau papan plastik lebih baik adalah pada perlakuan C 50% PP banding 50% PE. Hasil analisa pengamatan ANOVA menunjukkan bahwa perlakuan campuran plastik PP dan plastik PE tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai kerapatan dan pengembangan tebal, tetapi berpengaruh signifikan terhadap nilai kadar air, penyerapan air, MOE, MOR, dan IBS. Sebagian besar dari hasil pengujian kualitas papan WPC wood plastic composite memenuhi standar SNI 93/2105 tahun 1996 dan JIS-A 5908 tahun 2003, kecuali nilai MOE dan IBS perlakuan A dan B. Nah, adapun saran kali ini yaitu disarankan rasio dalam pembuatan papan plastik pada penelitian ini menggunakan perlakuan C 50% PP
banding 50% PE. Karena hasil yang didapatkan menunjukkan nilai terbaik, memenuhi standar yang diinginkan, dan lebih menghemat bahan baku yang digunakan. Dalam pemilihan bahan baku, terutama biji plastik polietilen atau PE yang dibeli dari pabrik harus dicari ukuran yang lebih kecil dan tipis, sehingga pada saat pembuatan papan plastik, penyebaran plastik PE lebih merata dan papan yang dihasilkan lebih baik. Namun bahan baku polipropilen PP ukurannya sudah cukup baik. Yang perlu ditingkatkan dalam pembuatan selanjutnya adalah suhu pengembangan jika memakai bahan baku polipropilen atau PP. Dalam pemilihan bahan baku, terutama plastik polipropilen atau PP, dari plastik bekas air kemasan mineral harus dipilih yang bersih dari kotoran sehingga akan dipengaruhi oleh kualitas plastik yang baik dan potongan plastik sedikit lebih kecil mungkin dan seragam. Sebaiknya perlakuan juga diperhatikan dalam proses pencampuran, pencetakan, serta pengondisian untuk mendapatkan papan PVC wood plastik komposit yang baik. Perlu dilakukan penelitian lanjutan untuk melakukan penambahan suhu besar, tekanan, dan waktu tekanan untuk menghasilkan kualitas papan PVC wood plastik komposit yang lebih baik. Oke, cukup sekian dan terima kasih.